Saya langsung ke pertanyaan saja. Nomor 1, kurban adalah ibadah setahun sekali. Yang saya tanyakan, fenomena itu kadang yang sudah berkorban selesai tahun berikutnya tidak korban. Itu dasarnya tadi sudah disebutkan bahwa korban itu menurut. Tapi menurut contohnya bahwa Nabi Ismail itu hanya sekali mau disembelih terus diganti. Itu kan hanya sekali. Enggak, tidak tiap tahun. Tapi peringatannya tiap tahun. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Yang nomor 2, pertanyaan klasiknya adalah kalau korban itu yang utama tadi dari Nabi Ismail diganti kambing, sekarang fenomenanya kan diganti sapi, kerbau dengan hitungan 7 kali rombongan. Padahal kalau dulu waktu kecil, kok nek korban tumpahan. Nah, ini nek barengan kan, kok nek numpaki bareng-bareng aku sampai bojone wong liya bareng. Nah, ini nalarnya gimana? Saya hanya menanyakan nalarnya kok biar bisa muncul hal-hal yang kayak gitu. Karena di dalam buku ini atau lembaran ini tidak disebutkan yang saya pertanyakan tadi. Hanya dalil-dalilnya, hanya kemauan. Memang dalam Al-Quran itu perintah hanya silahkan berkorban, tapi tidak detail. Memang Quran begitu, tidak pernah hanya silahkan sedekah, tapi tidak diteruskan sedekah kudu hartane sing resik, hartane sing anu kan. Ya, itu pertanyaan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok sekali? Yang kedua, contohnya sekali, kenapa kok kita berulang-ulang disyariatkan berulang-ulang? Yang kedua tadi, kenapa dulu kambing kok sekarang sapi? Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa peristiwa Nabi Ismail adalah simbolis. Allah sering menurunkan di dalam Al-Quran itu hanya bersifat simbolis. Jadi simbolisnya Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu itu menginap di Gua Hira, maka itu adalah kekhususan para nabi. Maka kita tidak boleh mengikuti ketika berhadap dekat sama Allah menuju ke Gua Hira atau ke sesuatu gua. Ketika ada syariat yaitu dituntut Nabi terakhir adalah penyempurna, maka kita mengikuti penyempurna tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melakukan kurban ini setiap tahun, dan beliau itu melakukan kurban itu 2 macam, 2 kurban dengan tujuan 3. 1 atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang kedua atas nama umatku. Iya. Jadi tujuannya 3. Muhammad, umat, keluarga, lalu umat. Jadi kalau boleh ada ulama yang membagi sepertiga, yaitu nanti hasil kurbannya adalah sepertiga diambil untuk diri sendiri, itu sah. Jadi kekeliruan seseorang yang berkorban itu tidak berani memakan sedikit pun hewan yang dikorbankan, padahal itu sunnah. Bahkan itu dimakan, disunahkan, dicontohkan, dimakan setelah sholat pemotongan. Itu yang sohibul kurban itu disunahkan untuk memakannya juga. Disimpan sepertiga, dibagikan sepertiga untuk yang membutuhkan, dibagikan sepertiga dalam rangka silaturahim untuk orang kaya maupun miskin, sama saja itu dibagikan rata. Jadi sepertiga ini tidak harus sama. Baik, itu jawabannya Pak Arjuna. Terima kasih pertanyaannya untuk meramaikan. Pak Arjuna sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi untuk meramaikan. Ya, yang kedua tadi, maaf, agak lupa. Kenapa kok sapi? Ya, di dalam Islam kan ada hukum kias ya, maka dikiaskan. Maka ketika orang mengkiaskan
kita sekarang zakat beras itu karena terbiasanya syariat di Timur Tengah sana gandum. Kita cari di dalil nggak ada beras. Ketika di Indonesia para ulama berijtihad, berkumpul bersama memutuskan, mengkiaskan bahwa makanan pokok maka dikiaskan dengan beras, itu tidak ada masalah. Tapi perkara korban ini saya terima kasih dapat masukan, dan untuk diri saya pribadi bahwasanya antara sapi dan kambing ini juga sama hukum kias, dan saya juga menghormati sekali, kita semua saling menghormati yang mempertahankan tekstualnya, yaitu kambing, tidak ada masalah. Jadi kita jangan bilang orang kelompok itu tekstual, terlalu kaku, harus kambing, nggak bisa begitu juga, karena dia juga berdasarkan dari yang ada. Gitu. Jadi ketika yang lain menggunakan kias atau analogi pengorbanan daging, ketika itu berkembang unta, gitu. Di Timur Tengah sini juga berkembang unta, walaupun Nabi Ibrahim kambing, itu juga tidak ada masalah karena hukum kias itu sudah ada yang memayungi kita, yaitu para ulama. Demikian. Wassalamualaikum. Jadi yang saya tanyakan ini arahnya ke logika ya. Peristiwa Nabi Ismail dibakar dengan dibakar dan disembelih ya. Ini sampai dengan zamannya Rasulullah ya. Itu tuh berapa ribu tahun? Ya, 4.000-an. 4.000-an satu. Kedua, bagaimana nasib Ka'bah 4.000 tahun itu? Pada saat itu Nabi Ibrahim kan memotong, ada surat dan memotong patung-patung di sekitar Ka'bah. Kemudian ada surat Al-Fil, itu tentara gajah yang itu mungkin itu zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian 4.000 tahun sampai zamannya Rasulullah. Apakah selama 4.000 tahun ini peringatan Idul Adha itu sudah ada? Ini perlu mendapatkan suatu referensi atau jawaban yang jelas ya. Karena memang apakah perayaan Idul Adha ini memang setelah Nabi Muhammad diputuskan kamu harus memperingati di Ka'bah ini karena dulu Ismail di sini dan sebagainya. Apakah secara sejarah ya dari Nabi Musa, Nabi Isa ini ya ada, Ka'bah sudah ada. Pada saat Nabi Musa itu Ka'bah sudah ada ya. Nabi Isa juga ada. Tapi tidak tersentuh sama sekali. Cerita ada Ka'bah pada saat Nabi Musa, Ismail, mungkin Nabi siapa lain yang 4.000 tahun ini. Tahu-tahu Iqra bismi rabbika itu. Bacalah itu ayat pertama turun di Mekah. Bacalah ya Nabi Muhammad ini yang menerima wahyu itu. Ini mungkin saya bisa dibantu apakah peringatan atau ya peringatan Idul Adha ini sebelum Nabi Muhammad itu diperingati oleh Nabi-Nabi lain. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ini selalu pertanyaannya unik nih ya. Yang orang tidak sangka-sangka. Dan saya juga tidak sangka-sangka, Pak. Sehingga saya jujur tidak punya referensi gitu. Referensi apakah diulang-ulang dari Nabi siapa gitu ya. Tapi yang jelas begini Bapak, kalau di dalam Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, maka kita Nabi di akhir zaman, kita agama di akhir zaman, Nabinya juga terakhir penyempurna. Kita di dalam sebuah circle, sebuah lingkungan yang sudah sempurna. Ketika kita sudah sempurna, maka kita ikuti SOP yang sudah sempurna, yaitu Al-Quran saja. Jadi Al-Quran sudah sempurna, menganjurkan peringatan dan itu penghormatan terhadap Nabi sebelumnya, maka rutinitas kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berkenaan dengan Nabi Ismail terjadi pertentangan di kubu putranya Siti Saroh, umatnya ya Pak ya, bukan nabi-nabinya ya. Nabi-nabinya baik-baik semuanya, rata-rata umatnya yang bergejolak itu mereka menjadi Yahudi juga pada saat itu ketika Taurat masih asli juga baik. Tapi masih ada suara-suara yang seakan-akan Nabi Ismail ini bukan anak yang Nabi Ibrahim gitu, Nabi Ishak saja gitu. Sehingga mereka melakukan peringatan itu apa enggak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu.
Di dalam kitab Injil juga wallahu alam apakah di dalam Nabi Isa melakukan hal yang sama. Tapi kita beruntung pada sebuah circle yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW, dan kita menghormati Nabi ini menghormati seniornya gitu, nabi-nabi yang lain, masya Allah gitu. Jadi banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Lepas dari itu secara tekstual memang ada rutinitas pengorbanan itu. Ya. Terus kemudian tadi Pak Abdul ada yang terlewat Pak, untuk yang hewan dinaiki, mohon maaf, ada yang ulama mengatakan dari situ lemah. Yang ada yang kuat adalah korban itu akan datang beserta dengan tanduk, kulit, bulu, dan itu semuanya bersaksi bahwa kita berkorban. Artinya ada yang mengkorelasikan jumlah pahalanya itu jumlah bulunya, jumlah darahnya, jumlah sel-sel pada hewan kurban itu Pak, hadir dan bersaksi membela kita gitu, Pak, di yaumul qiyamah nanti. Demikian. Dan ada kesalahan yaitu korban namanya digilir. Ada satu kesalahan bahwa orang yang tidak mampu berkorban karena ini berkorban, oh besok nama ayah, besok nama istri, besok nama anak, itu tidak dibenarkan ya. Yang dibenarkan adalah tetap nama atas kepala rumah tangga dan untuk seluruh keluarga satu. Dan boleh untuk orang tua meskipun tidak ada wasiat. Meskipun Imam Syafi'i menganjurkan adanya wasiat, tapi hanya menghati-hatikan saja. Tapi Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki itu semua boleh. Orang tua yang sudah almarhum, yang sudah Allah yarham, itu boleh diikutkan di dalam nama yang kita korbankan. Maksudnya hewan yang kita korbankan. Demikian. Monggo lanjut. Seperti tadi diterangkan Pak Catur bahwa Nabi Muhammad waktu itu untuk berkorban ada 3 macam ya, atas nama diri sendiri, dia dengan keluarga, dan atas nama umat. Kenapa kalau sekarang misalnya atas nama diri sendiri tidak diperkenankan dan sebaiknya itu atas nama kepala keluarga dan keluarga? Bagaimana ini Pak? Oh ya, terima kasih Bu Nur. Jadi atas nama diri sendiri itu adalah Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Adapun beliau bicara diri sendiri adalah atas nama diri sendiri dan keluarga. Jadi bukan dilarang ya. Ketika suami tidak ada, suami dipanggil Allah duluan. Si pencari nafkah itu istri, maka atas nama korban itu istri ya boleh saja. Dengan mengikut sertakan orang yang sudah berpindah alam juga bisa. Maksudnya itu suami atau orang tua pada saat mengikutkan itu juga termasuk itu. Artinya pengorbanan ini sebenarnya hanya atas nama saja. Tapi yang merasa meri kan sebenarnya juga yang ada di rumah gitu. Itu juga diajak berkorban gitu. Artinya ajakan Nabi Muhammad Ibrahim SAW ini adalah bentuk ajakan. Jadi misalkan ini saya berkorban, tapi uang ini sebenarnya juga rezekinya istri dan anak. Kita kasih tahu juga bahwa kita berkorban. Nanti atas nama anak kalian juga. Jadi mereka juga berkorban. Aisyah kan pengen tas. Ya ditunda bisa. Tapi ini hari raya korban yang cuma 4 hari. Ketemu lagi tahun depan belum tentu kita panjang umur. Kan maksudnya. Jadi pengorbanan ini pengorbanan sekeluarga artinya. Jadi Ibu tadi kalau saya mengasumsikan diri sendiri adalah beliau baginda Nabi SAW itu artinya beliau sebagai kepala rumah tangga. Ketika nanti seorang wanita jadi kepala rumah tangga, atas nama wanita juga ada masalah. Dan jadi kok atas nama diri sendiri juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah persepsi yang di luar sunnah bahwa berkorban seakan-akan individual. Pengorbanan ini adalah keluarga, Bapak Ibu. Jadi ketika atas nama kok Bu Nur, ya nggak apa-apa, Bu Nur dan Pak Nur dan anak-anak itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas bukan atas nama pribadi. Golongan satu korban, satu pribadi ini tidak tepat ya.
nggak mengikuti sunnah Rasul. Karena kalau melihat dari dialog suatu tafsirnya surat As-Saff 102 itu bahwasanya Nabi Ibrahim ketika mau mengorbankan Ismail itu tidak memberikan perintah. Kalau memberikan perintah, ya bunaya ini arafi mana, aku mendapatkan perintah apa itu asal buka fangdur mada taruh. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, artinya meminta pendapat, bagaimana menurutmu? Jadi pengorbanan ini bersama-sama muncullah. Qala kata Ismail, qala ya abati fa'alni ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Artinya Nabi Ibrahim bisa saja berkata, aku diperintahkan Allah, maka aku sembelih, kamu siap-siap ya. Oh ya ayahanda, bukan seperti itu. Walaupun Nabi Ismail ini nurut, tapi bahasa Nabi Ibrahim itu adalah mengajak bersama berkorban. Dipahami yang bukan suruhan. Nabi Ibrahim ini bisa saja menyuruh, kamu siap-siap ya, aku dapat perintah dari Allah itu soalnya, bisa saja. Tapi Nabi Ibrahim mempersilahkan, apa menurut pendapatmu? Tapi Nabi Ibrahim menurut tafsir ini sudah mengerti jawaban Ismail pasti keren nih. Ya abadi fa'alni ma tu'mar, satajidni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatiku seorang anak yang sabar. Sabar itu semangat, nurut, ngalah, tapi dengan penuh semangat gitu. Artinya itu sabar itu bukan menerima apa adanya. Demikian. Ya. Belum ada lagi, monggo ibu-ibu dua awal mas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan di sini kok prosesi dari rumah Nabi Ibrahim menuju tempat penyembelihan itu belum diterangkan gitu loh. Soalnya apa? Di tengah-tengah proses ada intisari dari lempar jumroh. Jadi kayak Nabi Ibrahim dan Ismail itu digoda setan sampai 3 kali. Dan pas ritual haji itu lempar jumrohnya sampai 3 atau 4 hari itu loh. Yang nafar awal 3 hari, yang nafar akhir lempar jumrohnya 3 hari. Di sini kok belum diterangkan gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan ini di Mina, Jabal Qurban, ada dekat Mekah. Dia ada di Bangil. Jadi sudah ada bahwa sejarah lokasinya adalah di Jabal Qurban atau Mina. Nah, sebelum itu memang digoda, terus kemudian melempari si penggoda itu, maksudnya setan-setan itu ya, dengan batu. Makanya kita simbolis lempar jumroh. Baik, lanjut Pak. Sudah 1 menit. Oke, Pak. Dan dia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan jemaah pengajian buka bersama yang cerdas. Sebenarnya enggak menanya juga, tapi mengingat tadi materi disampaikan Tuan Guru ya kan. Saya menambahkan bahwa sejarah sedikit, yaitu sering kita dengar, mungkin kita dulu juga sepaham dengan yang banyak dipahami orang, bahwa istri Nabi Ibrahim itu yang namanya Hajar. Hajar itu kan kita terdenging di kuping kita, karena mungkin kita belum sempat belajar atau mendengar bahwa adalah Buddha dan sebagainya. Ada lagi, kalau lebih ekstrim lagi dari agama lain itu Magata ya, wanita ini kita kan gitu kan. Padahal kalau kita baca sejarah dari kitab-kitab yang sohor, yang sohi, bahwa Hajar itu adalah anak seorang raja yang kalah perang ketahuan. Jadi dia bangsawan berarti. Bukan yang selama ini kita merendahkan itu cikal bakal keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang anak-anak cucu lihatnya kan gitu. Makanya kita salah persepsi, yang memang perlu belajar kita bersama mungkin ya. Kita pun sedih mendengarnya, apalagi dari agama lain itu. Hajar itu bilang dari wanita apa, gak boleh kita sebut ya, udah ngerti maksudnya kan.
Padahal dia adalah anak seorang raja yang kalah perang, jadi kena ditawan. Maka karena dia ditawan, maka dihadiahkan untuk Nabi kita. Kan gitu. Ya boleh kita cek bersama, kita baca buku apa itu, ya, gitu Pak, kira-kira. Nah, oleh itu masalah kurban ini kan bukan dari Nabi Muhammad aja, dari Nabi Adam sudah ada kisah Kabil dan Habil, ya kan? Kurbannya Habil dan Kabil, ya. Kurbannya Habil yang diterima, Kabil ditolak karena pelit-pelit kurbannya. Nah, karena si Habil dia kurbankan apa dia ternak-ternaknya, si Kabil dia mau korban juga tapi dia petani yang busuk-busuk yang kurang bagus yang dikurbankan, maka kurbannya nggak diterima sejarahnya. Maka di dalam agama, dalam sejarah riwayat Nabi Muhammad, ya, ayat Al-Quran berdasarkan surah Al-Kautsar kan gitu. Inna atayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya kalau kita udah sholat ya kurban. Ya, walaupun orang-orang yang membenci kita berkorban ini ada pasti, tapi mereka itu adalah golongan yang terputus. Kan gitu Ustaz. Terima kasih. Menambahkan lagi ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang diberi kemampuan berkorban karena Allah, kita doakan ikhlas. Lalu siapapun yang belum dikasih kemampuan, maaf ya, levelnya pada level kemampuan tertinggi adalah berhaji. Apabila ingin sekali ikut dalam festival perayaan Hari Besar Islam ini, kalau tidak mampu berhaji berkorban, kalau tidak mampu berkorban, kalau berpuasa mulai tanggal berapa berarti 18 Mei ya, 9 hari berturut-turut itu. Kalau tidak bisa puasa 9 hari berturut-turut, maka berpuasa di tanggal 26 Mei hari Arafah. Kalau tidak bisa, maka merenung saja di hari Arafah itu. Kalau tidak bisa lagi, kemudian hadiri pengorbanan, kemudian ikut membantu prosesi dan menghayati betul makna pemotongan itu seperti halnya simbolis pada saat itu. Dan demikian Bapak Ibu, semoga saya juga kasih di halaman paling belakang itu kesalahan-kesalahan dalam berkorban ini. Kalau itu kurang, ini termasuk hewan yang tidak boleh, yang cacat sedikitnya, cacatnya apa, terus kemudian panitia yang membatalkan, bisa membatalkan korban, panitia minta tambahan upah berupa kulit, itu nanti menggagalkan merusak pahala korban. Jadi memang banyak kesalahan-kesalahan di dalam berkorban, itu sudah saya tuliskan. Maaf yang lengkap di WA, yang ini sudah saya sortir, meskipun masih banyak. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf dan terima kasih masukannya Pak Tayyib. Saya memang mendengar di situ ada namanya riwayat, itu ada juga yang mengatakan si Hajar putra dari seorang putri dari seorang raja yang kebetulan ikut keluarga Nabi Ibrahim, yang kemudian itu diidentikan dengan asisten. Asisten itu bukan berarti budak ya. Saya tadi mengatakan yang ikut di dalam keluarga Ibrahim. Memang si Hajar terkenal cantik, bahkan diriwayatkan pernah dilamar tapi tidak mau oleh raja-raja, tapi ya oleh Siti Saroh diberikan kepada Nabi Ibrahim karena meneruskan kenabiannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah majelis Maghrib buka bersama Mushola Ar-Rahim sebantingan Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis salah satu sama teman surga. Urusan yang dibawakan oleh Bapak Catur kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan, dakwahkan kepada saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia. Majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.